Hadirin jamaah sekalian, baru-baru ini kita telah melihat bagaimana kebebasan-kebebasan yang ada di negeri kita ini telah masuk di ranah kehidupan generasi muda kita. Sedikit demi sedikit meninggalkan agama, dan juga mereka bahkan kaum muda rela mengumbar hawa nafsunya dengan dalih kebebasan. Salah satunya adalah seks bebas, bukan lagi rahasia, di mana-mana telah terjadi, bahkan beritanya hampir setiap hari kita melihatnya. Dan bahkan di perguruan tinggi yang katanya tempatnya orang-orang untuk menimba ilmu yang lebih baik, tak luput juga dari budaya ini. Konon banyak laporan adanya pelecehan seksual yang dilakukan dosen, pegawai, bahkan pejabat kampus terhadap mahasiswinya. Sampai-sampai keluar peraturan Menteri nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual untuk mengatasi masalah ini. Namun faktanya bukannya mengatasi, justru peraturan ini dinilai banyak kalangan, terutama para tokoh dan ormas-ormas Islam, melegalkan seks bebas. Karena di dalam aturan itu ada pengecualian, bahwa kecuali tanpa persetujuan korban. Kalau korban setuju, maka berarti seks bebas boleh-boleh saja dilakukan. Bukankah ini adalah cara-cara untuk melegalkan seks bebas? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya peraturan menteri ini nampak jelas pertentangannya dengan ajaran Islam, dan juga justru membahayakan umat Islam. Dan juga peraturan ini membuka peluang kehidupan seks bebas di lingkungan, khususnya di lingkungan kampus. Alih-alih menerima kritik, para pendukung menteri itu justru memfitnah kalangan yang menolak peraturan itu dengan tudingan tidak berniat mencegah kekerasan seksual. Jamaah sekalian, ketahuilah justru Islam adalah satu-satunya sistem kehidupan yang sedari awal mengharamkan bentuk kekerasan dan penindasan pada umat manusia, termasuk melakukan tindakan kejahatan seksual. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassunan litabtaghu 'aradal hayatid dunya. Janganlah kalian memaksa budak-budak wanita kalian untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian karena kalian hendak mencari keuntungan duniawi. Imam Ibn Katsir menjelaskan bahwa pada masa jahiliyah, jika seseorang dari mereka mempunyai budak perempuan, dia melepaskan budak itu untuk melakukan perzinahan atau melacurkan diri mereka dengan dasar mereka disuruh membayar pajak kepada tuannya. Tetapi setelah Islam datang, jamaah sekalian, Allah melarang orang-orang mukmin melakukan hal tersebut. Di antara yang melakukan perbuatan keji tersebut, salah satunya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang memaksa budak-budak perempuannya untuk melakukan pelacuran. Bagi kita umat Islam, penentu suatu tindakan kejahatan seksual itu adalah hukum syariah, bukan persetujuan manusia. Walaupun itu HAM menjadikan persetujuan sebagai penentu kebolehan suatu hubungan seks di luar nikah adalah khas pemikiran kaum liberal. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah Islam yang tidak memberikan toleransi sedikit pun
terhadap kejahatan seksual secara mutlak. Zina itu haram, meskipun pasangan itu suka sama suka. Sanksi hukumnya pun jelas. Jika pria pelakunya belum menikah atau ghairu muhsan, maka dia akan dicambuk 100 kali. Sedangkan jika pelakunya telah menikah atau muhsan, maka akan dijatuhkan hukuman rajam sampai ia meninggal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina wanita dan pezina laki-laki yang berzina, maka cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Quran surah An-Nur ayat 2. Adapun korban pemerkosaan terbebas dari hukuman sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi." Sungguh Allah memaafkan umatku karena tidak sengaja berbuat salah, lupa dan juga dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Tindakan kejahatan seksual ini, semisal meraba, ujaran kata-kata kotor, merayu dan sebagainya, juga tidak lepas dari sanksi berupa takzir yang akan diputuskan oleh hakim di pengadilan. Adapun praktek-praktek LGBT, homoseks, lesbi adalah kejahatan yang pelakunya diancam dengan sanksi berat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ilah wal maf'ula bihi." Siapa saja yang menjumpai orang-orang yang melakukan perbuatan homo seperti kaumnya Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Islam telah menutup celah-celah terjadinya kejahatan seksual di tengah-tengah masyarakat. Kaum pria dan wanita diperintahkan untuk menutup auratnya, menjaga pandangannya, serta adanya larangan berkhulwat dengan alasan apapun. Karena itu, tidak dibenarkan pria dan wanita berdua-duaan di ruang tertutup dan sepi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluna bi imra'atin laysat ma'ahadhu mahramin minha fa inna thalithahuma syaitan." Siapa saja yang mengimani Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia tidak melakukan khulwat dengan perempuan bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, bahkan di negeri yang kita cintai ini? Tidak ada lain karena kebanyakan negara-negara, khususnya negeri kita, mencampakkan syariat Islam. Karena di negeri kita justru menerapkan aturan sekularisme dan liberalisme yang sebagaimana yang kita pahami bahwa aturan-aturan itu adalah aturan orang-orang kafir. Karena itu jamaah sekalian, tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan adalah kecuali sama-sama menyuarakan, sama-sama mendakwahkan pentingnya penerapan syariat Islam di muka bumi ini. Karena sebagaimana Nabi SAW tujuannya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan ketika Islam diterapkan, maka insyaallah akan terwujudlah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.